Halo pemuda Indonesia, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Bagi pemilik motor trail, pasti menganggap motornya itu motor trail. Tidak jarang juga orang yang menggunakan motor trail di jalan raya. Padahal sejatinya motor trail diproduksi untuk memenuhi kebutuhan off-road. Dengan karakter aslinya yang tinggi seperti laki dan tentunya safety, itu sangat nyaman banget ketika kita mengendarai di jalanan yang sulit, seperti contohnya tanah becek, jalanan batuan, lewat rumahnya. Dan pasti muncul pertanyaan-pertanyaan di komenan. Apa bedanya supermoto dengan motor trail? Apa bedanya motocross dan enduro? Iya, jadi apa perbedaannya itu? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Motocross versus supermoto. Dilansir dari Ek Motocross Otomotif Supermoto.com, motocross dan supermoto memiliki perbedaan yang mendasar. Paling jelas menonjol pada sektor kaki-kaki, seperti ban. Pasalnya, ban yang digunakan di supermoto memiliki karakter yang berbeda saat digunakan di jalanan aspal. Yang kita semua ketahui, ban motocross biasanya bercorak kotak-kotak menonjol ban itu, atau sing lebih familiar dikenal dengan nama ban tahu. Tonjolan pada ban ini dibuat untuk menghasilkan cengkraman maksimal pada medan berlumpur, pasir, ataupun kerikil. Lain halnya dengan ban supermoto. Jika ban motor trail menonjol kotak-kotak, ban supermoto cenderung bulat melenuk. Bisa kita lihat nampaknya lebih melebar dan terlihat lebih pendek. Hal ini dikarenakan untuk menunjang kenyamanan berkendara di jalan aspal. Supermoto sebenarnya salah satu olahraga otomotif. Kendaraan yang digunakan dalam olahraga ini memiliki kemampuan ekstrim, yaitu dapat dipacu di 3 jalur berbeda, antara lain road race atau aspal, off-road atau tanah, dan flat track atau pasir. Karena supermoto memiliki kemampuan di berbagai medan, maka kendaraan tersebut juga disebut motor super atau supermotor. Lalu apa sih motocross itu? Jadi motocross adalah balapan motor off-road yang berlangsung di sebuah sirkuit yang sudah disiapkan. Ingat ya, off-road, bukan off-road. Jadi intinya perlombaan motor yang berlangsung di sirkuit tanah. Karena ini sebuah ajang balapan, maka spesifikasi motor yang digunakan pastinya sudah dipersiapkan. Contohnya mesin berkapasitas 125 cc sampai 450 cc, sasis yang rigid, ban pacul atau ban tahu tadi, lalu tentunya shock atau suspension atau peredam kejut yang baik. Dan apakah di sini ada yang bercita-cita menjadi sebagai crosser? Komen di kolom komentar atas. Selain ban, terdapat juga perbedaan di sisi velg. Biasanya, velg motocross memiliki ukuran depan 18 inch dan belakang 21 inch. Nah, untuk supermoto, kalau kita lihat itu lebih pendek ya, seperti cewek. Jadi kalau supermoto memiliki ukuran velg 17 inch sampai 16 inch depan belakang. Lanjut untuk bagian suspensi. Untuk motocross dan supermoto tidak ada perbedaan. Pasalnya, suspensinya sama-sama besar dan sudah bisa diatur tingkat redamnya sesuai bakat dan minat.
Enduro dan motor trail. Enduro dan motor trail sebenarnya memiliki perbedaan yang dibilang cukup hampir tidak ada perbedaan. Kalau motor enduro tidak legal, kalau motor trail dual sport yang artinya legal digunakan di jalanan raya. Enduro merupakan uji ketahanan baik untuk rider maupun motornya sendiri. Karena motor yang digunakan harus mampu melewati berbagai rintangan. Misalnya guys, di dalam hutan, rider harus melewati rintangan berupa ranting, pohon yang rendah, batang pohon tumbang, jalanan berbatu, melewati sungai, naik turun bukit, bangkit, ya, jalanan berkerikil, pasir, bahkan lumpur. Lumpur dalam perjalanan yang lumayan menguji nyali dan hawa nafsu. Motor untuk enduro dituntut memiliki performance yang jos meskipun tak sejos motor cross. Terkadang motor jenis ini ada yang dilengkapi lampu utama untuk kebutuhan malam hari. Guys, maksudnya kebutuhan enduro di malam hari. Ya, itu ya. Biasanya motor enduro memiliki tangki bahan bakar yang lebih gede. Mengingat kebutuhan endurance, dengan jarak yang jauh. Jika motor enduro adalah spesialis terabas di hutan, maka motor dual sport adalah spesialis gonceng perawan. Sip. Motor trail memiliki kelengkapan seperti lampu utama, lampu belakang, lampu lighting, klakson, spion, speedometer, tempat plat nomor, dan lain-lain. Motor dual sport merupakan perpaduan antara motor yang bisa dikendarai di jalan raya dan tidak canggung ketika memasuki jalanan berupa semi off-road maupun off-road. Oleh karena itu, motor dual sport juga biasa disebut all-road atau dual purpose. Dari sisi spesifikasi, motor dual sport memang tidak semantap motocross dan enduro. Ban yang digunakan adalah tipe dual purpose, di mana ban ini masih nyaman digunakan di jalan raya, tapi juga baik saat digunakan di jalan off-road. Untuk masalah ban, mirip seperti motocross dan enduro, yakni lingkar ban depan lebih besar daripada ban belakang. Seperti tetek besar sebelah, nggak sama. Umumnya motor seperti ini yang digunakan untuk riding adventure, yang kadang melintas di kota, dan untuk menjadi fuckboy. Why fuckboy? Why? Karena dulu pacar saya ditikung sama cowok yang pakai motor trail. Padahal guys, mukanya itu gantengan saya pol-polan. Gimana itu perasaan saya ya? Sungguh menyebalkan. Sudah lama ada fenomena di mana motor trail dipretelin kelengkapan standarnya dan dimodifikasi untuk keperluan enduro maupun supermoto.